Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvida Senja dari kelas 12 IBB. Materi yang saya bahas kali ini dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Pada materi dari konflik menuju suatu konsensus suatu pembelajaran, pada materi tersebut terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu pentingnya integrasi bangsa dan teladan para tokoh persatuan. Adapun tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu mengambil hikmah dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya yang telah terjadi pada tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, kita membahas pentingnya integrasi bangsa. Nah, pembelajaran saya sebelumnya mengulas apa itu integrasi bangsa, apa saja contoh-contoh di dalamnya. Di zaman integrasi bangsa pada tahun 1948 sampai 1965, nah dari situ kita dapat mengambil hikmah atau pembelajarannya teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas dulu integrasi bangsa itu memiliki dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama kita membahas apa sih yang menjadi faktor pendorong daripada integrasi bangsa atau penyatuan bangsa itu. Tentu yang pertama yaitu adanya faktor sejarah, faktor masa lalu. Nah, misalkan kita itu pernah dijajah, menderita oleh kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Kita sama-sama memiliki masa lalu yang sama. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Keinginan bangsa-bangsa untuk bersatu walaupun itu berbeda suku, agama, ras, tetapi satu keinginan yaitu untuk bersatu. Kemudian yang ketiga, cinta tanah air dan rela berkorban. Kemudian yang terakhir, konsensus nasional berarti adanya kesepakatan nasional. Itulah yang mendorong sehingga nanti terciptanya persatuan bangsa atau integrasi bangsa. Namun ada juga faktor penghambat. Apa saja faktor penghambatnya? Yang pertama, masyarakat heterogen, yang artinya bahwa masyarakat kita itu majemuk atau terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, atau lain sebagainya. Apalagi negara kita dikenal dengan negara majemuk. Nah, kemudian yang kedua, wilayah yang sangat luas, ini juga wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sangat luas dan dipisahkan oleh perairan laut. Ini yang menjadi hambatan juga. Nah, kemudian ancaman dari luar. Kemudian yang keempat, ketidakmerataan bangunan ini juga membuat cenderung kemudian munculnya nosentrisme atau menganggap hanya budaya sendiri yang betul dan menganggap rendah kepada budaya asing, maksudnya etnosentrisme. Walaupun ini yang menjadi faktor penghambat, tetapi bagaimana kemudian kita untuk menganalisir atau menghilangkan faktor penghambat ini agar tercapai integrasi bangsa. Kita masuk ke bagaimana kiranya upaya mempertahankan integrasi bangsa. Nah, di sini kita sudah buat yang pertama, tentu kita sebagai warga negara harus menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena kita sudah ada konsensus yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian yang kedua tentunya melaksanakan upaya pertahanan negara. Kemudian kita lanjut mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kalau kita pelajari nilai-nilai Pancasila itu sangat luas. Bagaimana kita sebagai warga negara, pelajar masyarakat itu hidup sesuai dengan landasan kita yaitu Pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentu kita menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika, artinya biarpun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bahasa, satu bendera, satu tanah air. Itu artinya tidak boleh ada perbedaan. Kemudian kita masuk ke menegak hukum yang benar dan adil. Jadi, hukum itu harus adil karena hukum itu simbolnya timbang, harus seimbang. Kalau memang benar ya benar, kalau memang salah ya salah. Jadi, di negara kita ini dikenal dengan negara hukum. Kemudian di negara kita itu mewujudkan idealisme cita-cita nasional.
Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.